Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Febriani Hamanika, NPM 1804-1023, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas A, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Luh, dosen penanggung jawab mata kuliah Tata Kelola Pemilu Indonesia, sekaligus yang memberikan tugas ini yaitu Bapak Ade Putra Ode Amane. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terkait dalam politik. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sosok Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Sosok Bapak Muhammad Amin Rais lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 April 1944, adalah anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Syuhud Rais dan Sudalmia. Bapak Amin Rais dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Ia pun diberi nama Muhammad Amin Rais dan lebih dikenal dengan panggilan Bapak Amin Rais. Pada tahun 1969, Bapak Amin Rais menikah dengan teman masa kecilnya yang bernama Husna Sriyanti Sri Rahayu. Dari pernikahannya, Bapak Amin Rais dikaruniai 5 anak, yakni Ahmad An-Hanafi, Hanum Salsabila, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan Ahmad Baihaqi. Bapak Amin Rais menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sekolah Muhammadiyah di kota kelahirannya. Lulus dari SMA, Bapak Amin Rais melanjutkan studi di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat menjadi mahasiswa inilah, Bapak Amin Rais terlihat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia didaulat menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Ketua Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta. Di tengah kesibukannya sebagai aktivis, Bapak Amin Rais tak melupakan kuliahnya. Ia mendapatkan gelar sarjana dari UGM pada tahun 1968. Setelah itu, Bapak Amin Rais melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Sekembalinya ke tanah air, ia pun menjadi dosen sekaligus sebagai guru besar ilmu politik di UGM. Ia mengajar mata kuliah teori politik internasional, sejarah dan diplomasi di Timur Tengah, teori-teori sosialisme, hingga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program Pasca Sarjana UGM. Selain itu, Bapak Amin Rais mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan yang dinaungi Yayasan Mulia Bangsa Yogyakarta. Lembaga ini mengkaji dan meneliti kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat negara seperti masalah-masalah tragis yang berorientasi pada penguatan pilar-pilar kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan pengalamannya di banyak negara dan studi politik yang dilakukannya selama bertahun-tahun, Bapak Amin Rais memiliki pengetahuan yang sangat luas, terutama soal hak asasi manusia dan demokrasi. Sejak di bangku kuliah, Bapak Amin Rais sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Mengikuti keinginan ayahnya, Bapak Amin Rais mengambil kuliah bidang politik di Universitas Gadjah Mada. Ternyata memang di bidang inilah Bapak Amin Rais berkembang pesat. Presentasinya menyorot soal Timur Tengah dan semakin memperdalam 2 bidang kajian yang sangat dekat dengan hidup Bapak Amin Rais, yaitu politik dan Islam. Kebijakan yang dinaungi Yayasan Mulia Bangsa Yogyakarta. Dengan bekal tersebut, Bapak Amin Rais tidak tinggal diam melihat keboborakan di dalam negara Indonesia. Beliau sering mengkritik banyak hal dalam pemerintahan bersama dengan para tokoh nasional lainnya. Bapak Amin Rais mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Telah aktif menulis sejak dari masa sekolah, suara dan kritik. Bapak Amin Rais juga diserurkan melalui tulisan, salah satunya dengan menjadi penulis
tetap di Harian Umum Republik dan menulis sejumlah buku tentang politik dan Islam. Bapak Amin Rais adalah tokoh yang vokal yang menyerukan pendapat dan terang-terangan mengkritik kebobrokan pemerintahan Orde Baru yang sangat itu masih berkuasa. Ketika kondisi perekonomian Indonesia semakin lemah, Bapak Amin Rais termasuk tokoh nasional yang menyerukan reformasi total dalam pemerintahan dan menuntut legesernya Presiden Soeharto. Sosok Bapak Amin Rais dikenal sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Namanya kian memunjat di ranah politik Indonesia, terutama pada era reformasi 1998. Pria ini juga dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN, sebuah partai yang lahir pada tahun 1998 untuk mengikuti pemilu 1999. Bapak Amin Rais sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN yang pertama pada pemilu 1999. Partainya ikut pemilu, namun hasil pemilu 1999 tidak terlalu memuaskan bagi PAN. Bapak Amin Rais akhirnya berbelok arah dengan bermain cantik sehingga berhasil terpilih menjadi Ketua MPR periode 1999 sampai 2004. Posisinya tersebut membuat peran Bapak Amin Rais begitu besar dalam perjalanan politik Indonesia saat ini. Tahun 1999, Bapak Amin Rais urung maju dalam pemilihan presiden tahun 2004 ini. Ia maju sebagai calon presiden tetapi kalah dan hanya meraih kurang dari 15% suara nasional. Pada tahun 2006, Bapak Amin Rais turut mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia. Setelah terjadi peristiwa AB Pura, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Syamsir Siregar secara tidak langsung menuding Bapak Amin Rais dan LSM terlibat di balik peristiwa ini. Tapi hal ini kemudian dibantah kembali oleh Syamsir Siregar pada Mei 2007. Bapak Amin Rais mengakui bahwa semasa kampanye pemilihan umum presiden pada tahun 2004, ia menerima dana non-Twitter Departemen Kelautan dan Perikanan dari materi Perikanan dan Kelautan. Rokmin Daharuy sebesar 200 juta. Ia sekaligus menuduh bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya turut menerima dana dari departemen tersebut, termaksud pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, yang kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Usai pemilu tahun 2004, Bapak Amin Rais memutuskan untuk kembali menjadi akademisi di kampus dan tetap bergiat di Muhammadiyah dan partai. Itulah tadi penjelasan tentang Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.